jadi beban ya, Daji. Kalau lu owning, Daji feeder. Nge-trap mati ya kan, aman. Iya benar. Tapi kalau misal susah. Dan sebenarnya kalau dia main trap pun kayak trapnya tuh gagal, maksudnya nggak one hit combo mati itu ya, itu udah fail sih, itu udah fail banget. Ya, apalagi kalau lu mainnya sendirian nih nge-trapnya ya. Kalau lu rame-rame oke lah. Tapi kalau lu sendirian gagal nge-trapnya ya udah lu mau ngapain lagi? Jangan kaki. Temennya Daji udah gini. Ente bang. Oke, Daji menurut gua kurang dan terlalu single target ya, kecuali single satunya dia misalnya single target banget. Tapi aku pengen lihat tuh. Gedenya kurang. Aku pengen lihat juga di Auchan sih, karena di Auchan kan di buff kan. Nah iya, di Auchan. True damage juga kan, sakit kan. Sakit sih, lumayan. Tapi sama dia butuh item juga, ngerti nggak sih? Jadi butuh snowballing juga sebenarnya. Di Auchan menurut gua mendingan ya dibanding Daji ya. Bukan tipikal yang kayak Sanggon di early bisa gendong-gendong gitu loh. Lumayan late gitu ya. Iya lumayan itu udah late game sih. Tapi kita bakal lihat aja untuk draftnya Talon first pick sekarang dan ngambil ke arah Dolia. Ya Dolia itu aja tuh ke ya Dolia. Oh mereka yang bisa main Dolia ini, Dolia Yukon sekarang. Iya Dolia ya. Ini kayak dia pakai Sangguan itu buat block pick jatuhnya. Tapi anehnya dia nggak ngeblock pick Yuhan nih. Gue cukup bingung. Alter Ego kan second pick. Dia lihat Dolia di awal, dia ngeblock picknya bukan ngeblock pick Yuhan, tapi ngeblock picknya Sangguan. Kan Yuhannya dia yang pakai tadi nyebrang. Oh iya juga nggak bisa ya? Lupa gue. Nggak bisa. Kecuali nih misalnya. Oh itu dia. Kecuali mereka ban Yuhannya. Ya itu berarti kalkulasi yang miss sedikit mungkin. Oh itu dia pakai Yuhan ya, lupa gue. Iya, ini yang perlu dilihat tuh. Mongzi tadi. Iya. Jadi kayak Dolia Yuhan dapat nih combo ya. Ini yang jadi PR nih. Iya gak bisa mikir tadi. Guys, GWS-in Ano guys di kolom chat guys, dia lagi sakit, kena demam dia. Aman, udah mendingan kayaknya tadi. Udah keluar kayak. Minum obat lah, nggak ada yang ingetin Ano minum obat guys. Udah. Ini masih nunggu nih, tinggal bandnya aja ya. Ming dibuang, dia nggak mau ngasih Ming Ledisan soalnya. Sepakat ya. Soalnya nextnya nggak bakal ngepick Ledisan Ming. Ledisannya nggak mungkin dipick meskipun Mingnya bisa dipick ya, karena GBP. Entah kenapa. Bukan mau nge-freeze. Saya sudah kembali. Oke. Oke, mau belum Homecast? Oke, dan Menki ya. Menkinya oke. Menki tadi karena dipakai sama Talon kan jadi kita ke Alter Ego. Dan Harley-nya sekarang di tangan dari Talon. Mereka bisa mainin ini sih. Alain lagi sih Talon. Oh, tapi Alain ini udah di-ban ya sama Alter Ego. Dharma juga di ban, berarti pilihan kelas lainnya nggak terlalu banyak juga sih. Masih ada main kalau mereka mau mainin kira-kira sisi ya. Lawannya adalah Byron di sini. Atau mereka mau ambil Yubang? Yubang udah di ban barusan. Dia tinggal. Oh di bannya sama si Talon ya? Sure, gue suka banget ya Sure. Cuman Sure itu nggak ini ya, susah kenanya ya skillnya. Oh iya, kayak skill satunya kan buat nariknya. Buat nariknya, iya. Skill satunya susah kena ya. Kayak harus presisi banget ya. Iya, lebih kayak Frigid Prison ya, mekanisme kayak Frigid Prison. Dia mesti nggak langsung muncul, ada delay-nya. Tapi begitu muncul tuh, lu mesti ngepredik gitu, lebih ke arah harus ngepredik sih. Iya. Dan Sunbin kah? Untuk Alter Ego kayaknya mereka butuh enggak Menki sama Byron udah cukup sih badan di depan. Jadi bakal main untuk movement speed aja kan dari Alter Ego. Sangguan di sini. Oh mereka ngepick Sangguan tuh buat deny pick ya sebenarnya ya. Karena ada Dolia kan. Oke. Iya. Aku suka sih. Aku suka pick Talon sih no. Iya. Sangguan tuh menurut gua kayak apa ya, butuh skenario khusus ya Sangguan ya. Kalau MM-nya kayak Arlie gini lo ngincernya agak lebih tricky. Dia pakai Arlie dari barusan. Iya. Kayak masih bisa dijuk gitu kan pakai step atau Maple Dance. Apalagi Sangguan tuh kalau misalnya tim fight rame itu biasa nggak efektif sih dia punya finishing stroke. Karena pasti bisa kebagi-bagi kan.
si Nah, itu dia. limitnya juga. Jadi emang harus main early, main skirmish untuk nyolong satu, ya mainin rotasi. Mostly biasanya Apalagi- Sangguan tuh. Apalagi ini Sangguan yang tanpa Dahlia ya, jadi kalau landingnya nggak pas bisa landing tengah-tengah lawan ya. Kita lihat aja buat game kedua antara Alter Ego dan juga Talon. Let's go. Let's go. Ini dia untuk game yang kedua kita. Waktu yang lumayan pertama tadi ya. Talon jadi punya chance yang besar banget, apalagi draft mereka cukup oke ya. Sekarang untuk game keduanya, tapi tinggal tergantung setup sih. Karena ini menurut aku Gauki juga penting banget sih time flux sama dari time lapse-nya ya, no? Dan sekarang dari di area bawah, Gauki cuma ngepok aja udah pasti dengan time bomb. Masih pok damage kali ini ke arah pemain-pemain dari Talon. Sementara dari Kine mau coba untuk nahan damage yang diberikan oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Emang Lady Sun ini bisa juga untuk main agresif sih di early. Dia punya rolling red juga, punya frag grenade. Mungkin ultimate cell harus benar-benar nunggu level 4. Tapi LCC udah mulai kelihatan rotasi ke area bawah karena dia tahu Sangguannya kalau hilang dari area mid, dia juga harus mulai bergerak untuk nge-cover pemain-pemain dari Alter Ego. Mungkin sebelum finishing stroke-nya itu di pop up sama Mozi. Sekarang dari Sena mau manfaatin aja River-nya untuk ngasih efek knockback dengan adanya Wave Breaker di situ, dan Valdus. Ini pemain yang perlu diperhatikan juga menurut aku, karena nggak terlalu banyak spotlight sebenarnya dari Valdus melihat dari game yang pertama, tapi peranan dia tuh impactful banget untuk pemain-pemain dari Talon ya, karena bisa jadi badan, apalagi dia sekarang mainnya main key. Kali ini Chow juga masih coba untuk nahan tadi di area bawah, dan aku sukanya Talon ini karena punya Sunja, jadi mereka tuh bisa ada inisiasi surprise gitu loh. Dan ini set seal dipakai tuh. Ini mau muter doang sih, muter doang di bagian atas tadi. Lagi-lagi Talon tuh kalau di early ya, kayak farmingnya tuh bagus banget, nggak tahu kenapa. Dia kayak bisa menangin gold meskipun tanpa kill. Resource perebutan resource-nya bagus. Area farming invasinya juga bagus banget. Dan tinggal nunggu aja sih, nanti mungkin warnya bakal dibuka ketika ada objektif Tyrant atau Overload ya. Nanti di menit yang keempat, dan sekarang pemain-pemain dari Alter Ego cukup main safe aja. Karena game kedua ini menurut aku dengan draft yang dibawa, oke, itu dia first blood yang udah aku bahas, dimana kalau lu bawa Sangguan lu harus main agresif, lu harus main rotasi yang benar-benar bisa ngeculik atau mainin skirmishnya. Dan terjadi Fuzzy bakal jadi korban first blood untuk pemain-pemain dari Alter Ego, no? Lumayan, bagus banget. Jadi kill untuk membantu Z-nya. Paling nggak dia punya momen buat cari ini jadi. Dia momen buat nge-snowball. Karena itu yang dibutuhin sama Sangguan emang. Mirip-mirip kayak Daji ya. Enggak Daji sih. Kalau dia lompat ke depannya, dia nggak punya damage yang cukup, susah banget. Apalagi dia tanpa Dahlia yang mana cuma sekali doang artinya finishing stroke-nya. Dia bakal rotasi lagi nih 30 second sebelum Tyrant fight, yang mana bakal penting banget, dan network-nya exactly sama sejauh ini. Iya, cukup sama. Dan sekarang kalau kita ngelihat juga ini Talon tuh sebenarnya mereka dapetin first blood kan waktu di game pertama, tapi berbedanya sekarang Alter Ego yang dapetin first bloodnya karena lagi-lagi rotasinya dari si Mongzi ini. Dan yang aku suka dari Mongzi adalah dia tuh tipikal mid laner yang emang seneng main agresif, tau gak? Seneng coba untuk nyari kill, seneng coba untuk ngepok aja, at least kayak nge-pressure landing lawannya. Jadi bukan tipikal mid lane yang bener-bener pasif gitu. Ya, dia agresif. Dan Tyrant bakal dicoba keangkat sedikit sama Ocean of Tears tadi dari Valdusnya, tapi Alter Ego bakal nabrakin langsung. Sekarang posisi Yuan masih di kiri, agak sedikit di belakang posisi Aprilnya. Set sail dibuka, langsung ingin nabrakin, terlambat sedikit dari Aprilnya buat masuk, dan dia masih punya drip drone buat lari dan di reset gitu aja. Gak ada korban sama sekali, tugas cuma ambil Tyrant doang, dan ini keuntungan yang lumayan buat Alter Ego. Oke, dan masalahnya kalau PVV-nya ketangkap ini bahaya sih. Terkena sedikit frozen, tentunya ada Ocean of Tears dan juga Point Sight di pop up oleh LCC kali ini, tapi pressure masih berjalan dari LCC juga di area bawah. Chox coba untuk datang nge-cover, masih punya force field tadi, suppression yang bakal di pop up sama Chox, ngusir aja pemain-pemain dari Talon, mencoba untuk menggagalkan setup yang tadi sebenarnya udah di-plan sama Talon untuk area bawah. Wah iya, gagal. Terlambat sedikit sih tadi. Udah terlalu low ya dari SK Tyrant baru dia masuk ya. Gak sempet sayangnya buat Yuan sendiri, dan ada finishing stroke lagi. Dia bukan set sail buat lari, jadi bukan buat nabrak, dipakai buat lari aja.
kabur dari Sangguan dan di bawah bakal diperangin langsung. Mau dari LCC itu bisa dapetin kill karena Chauksnya lumayan. Kali ini Arli yang dapetin kill dan April bagian kiri punya man full tempo yang kena karena Gaoki tadi. Yes. Tapi masalahnya ini pressure-nya Talon tuh bener-bener fokusnya ke arah farmland ya. Ke arah VVVV ya. Mereka pengen dapetin ini sih, mereka pengen dapetin tower di area bawah dulu. Jadi biar lebih enak kinenya untuk ngezoning nanti ke area atas. Tapi Talon kayak bakal coba untuk fokus terlebih dahulu, main lebih pasif agresif sih hitungannya, karena mereka tahu dari Alter Ego mereka punya Sangguan. Jadi kemungkinan kalau main sendiri-sendiri ini bahaya banget buat pemain-pemain dari Talon, makanya mereka stick terus no. Iya, dia stick terus aja. Dia lagi dalam kondisi yang sempat kalah objektif juga soalnya. Kill yang mereka dapetin di arah bawah tuh ngebalikin keadaan lagi, ngimbangin gold lagi, bahkan mereka udah mulai unggul nih Talonnya gara-gara kill barusan yang mereka dapetin nih. April nih juga bakal majuin aja, ada Menki di bagian kanan. Valdus nih hero yang susah mati sih, jadinya dia berani banget ya buat maju ya. Toh juga nggak bakal mati kayaknya, mau diapain aja. Offroad juga masih ada kalau mereka mau. Iya, tadi aku udah sempet bahas sih, ini kayak pemain yang sebenarnya jarang kena spotlight, tapi impactnya tuh lumayan gede sih buat teamfight. Nah itu dia, impactnya gede banget buat berani set sail dibuka, cuman gitu doang set sailnya. Valdus masih berani banget, dia punya Dream Roman, nabrak-nabrakin, dia kena Ocean of Tears dan juga kena dari Dilas, cuman nggak peduli dia. Dia masih punya shield dan dia masih bisa overlord banget. Cuek banget nih Valdus. Dia bener-bener kayak tahu kapabilitas dia untuk jadi ini, tau gak sih? Jadi tank jungler. Jadi kayak pede tapi nggak terlalu yang overcommit gitu. Ya dia pede banget lagi. Itu pun tadi dia tahu semua spellnya keluar ya. Set-setnya dibuka ke dia, strategi jelasnya dibuka ke dia. Dia tahu overlordnya nggak bakal ke kontes, jadi dapetin secara free lagi-lagi dan keuntungan besar lagi buat Alter Ego. Dan posibilitas dia untuk ngebait semua resource yang dimiliki sama Talon tuh possible banget dengan main ini. Jadi ya emang Talon harus benar-benar mungkin harus benar-benar mikirin kira-kira apakah worth it untuk ngeluarin skill itu cuma ke tangan Valdus gitu. Karena kalau misalnya nanti takut tim Fatal Alter Ego, mereka nggak punya lagi set sail defensif, kali ini mundur dari Fazi. Tapi Atis sudah ngebait satu buah finishing stroke dari Mauzi, ditabrak balik, kali ini kapalnya balik lagi. Dan bahkan masih bisa mundur dengan Rim Roam dari seorang Valdus, meskipun sedikit terkena frozen, tapi nggak jadi masalah, masih bisa survive. Sekarang di Alter Ego mereka mau nggak mau harus nahan pemain-pemain dari Talon yang udah mulai main informasi 4-1-nya, tapi tower di area mid bakal jadi inceran utama untuk pemain-pemain Talon. Udah dapet tower mid nih. Nih mereka tinggal nungguin perang Tyrant lagi aja. Alter Ego udah mulai diimbangin lagi sih goldnya, mereka gak ekstrim menang ya. Posisinya gara-gara emang kombinasi Dahlia ini kuat banget. Dari tadi nyusahin banget sama Yuan lagi. Jadi Yuan pun juga gak jadi masalah. Yuan itu kayak gak bisa dibunuh kayaknya. Dan dia chaosnya berani banget. Dia tujuannya buat ngezoning aja supaya outer tower di bawahnya bakal dia habisin sama temen-temennya. Dan harusnya free itu outer tower. Alter Ego kalau mereka bisa nggak paksa fight 5 lawan 5 sih lebih bagus ya. Mereka coba untuk main skirmish, coba untuk main mungkin split push kayak yang dilakuin sama VVV juga sekarang. Karena posisinya mereka masih ketinggalan satu tower, tapi Mauzi finishing stroke, tapi masih ada Ocean of Tears juga dari seorang LCC. Masih bisa bertahan, ditabrak balik dengan set sail dari seorang Fazi. Satu buah counter yang begitu manis dari pemain-pemain Talon dibalikin keadaannya dengan begitu mudah. Dan satu buah permainan defensif yang begitu baik dari LCC. Kalau dia nggak punya Ocean of Tears itu udah pasti dia tumbang sih. Iya. Ini masih jadi keuntungan yang bagus sekarang didapetin. Dan akhirnya Talon nggak kalah perang objektif. Jadi Talon tuh yang jadi masalah tuh mereka kalah objektif doang. Di game 1 juga sama ya, dia kayak menang kalahnya di objektif Tyrant. Akhirnya mereka menangin dan ini bakal jadi keuntungan yang gede. Mereka bisa nge-push, mereka bisa manfaatin advantage dari kematian Valdus buat nge-invasi juga. Iya, makanya tadi aku bilang Alter Ego kalau mereka mau paksa fight 5, susah sih. Kayak ini set sailnya bisa datang kapan aja. Tuh lihat ditabrak.
banget dengan adanya Dolia Yuhuan dan juga bahkan kalau kita ngelihat nggak perlu terlalu yang gimana-gimana banget juga dari Talon karena Alter Ego mereka pun bawa kelas lane Byron yang dimana fight di depannya itu main front to back sama Menki kan. Dan sayangnya tadi overload terakhir tuh nggak berhasil dicuri sama Valdus. Padahal dia udah sempat ngebuka Dream Realm coba untuk ngelewatin cuma smite-nya gagal. Ya itu dia. Dan Narcissi tuh jadi MVP di sini. Dia emang berkali-kali kasihan STD-nya sih, bikin momen nih. Iya. Cuma aku ngerasa kayak Gauki ini kok pasif banget ya, No? Nggak tahu sih, aku merasa apa karena di mainnya Sunbin? Tapi Sunbin emang ngikutin temen sih. Dia selalu pakai hero yang kayak gini ya, yang ngikutin temen nih. Kalau Sunbin emang ya udah ngikutin temen, bantuin temen, mainin temponya, mainin bareng Menki tadi. Makanya Menki kayak kerasa kuat banget gara-gara dia punya ini kan. Tambahan bisa balikin SP lagi lah kalau aku pukul-pukul dari skillnya Sunbin. Kuat banget juga itu. Nggak terlalu banyak sih, cuma emang ngeselin aja gitu. Kayak Sunbin sama Augran, Sunbin sama Menki itu kayak perfect partner banget sebenarnya. Cuman ya ini, Dolia Yuhan ya, itu combo yang terkuat sekarang ya. Gak boleh lu kasih. Itu lebih kuat lagi sih dibandingkan dengan Sunbin ini ya, Sunbin Menki ya. Ya itu dia makanya. Dan sayangnya Byron-nya juga nggak dapetin momentum banyak sih itu tadi. Kayak dia cuma buka force field, terus udah gitu udah dapat shield tambahan. Habis itu dia di poke sama Kine juga udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Nah ini dia. Dari awal-awal sebenarnya oke lah. Talon sempet apa ya? Sempet unggul bentar, sempet balikin sama Alter Ego juga. Cuma udah akhirnya begitu udah mulai online tuh, udah mulai timingnya Yuhan sama Dolia, susah banget ngelawannya. Tadi tuh awal-awal dominasi dari Menki itu sebenarnya. Iya, betul sekali. Dan berapa poin kill tuh tadi? 5 doang tuh. Iya. Sangguan juga susah sih. Sangguan tanpa Dolia susah banget. Susah karena kalau misalnya dia mainnya, dia nyari targetnya yang rame-rame ngumpul udah pasti nggak bisa. Meskipun Makanya. kayak early damage-nya ada ya sedikit ya. Tapi sempet worse kan karena first blood-nya didapetin sama Mauzi kan. Tapi Sempet habis oke itu gitu. nggak dapat lagi. Late game-nya susah kalau dia nggak kaya. Iya Jadi sih. berat. Dan targetnya pun juga early ya, bukan target yang ideal buat lu kenain semua finishing stroke yang dia bisa ngedodge. Paling kenanya setengahnya gitu kan ya, bisa di dodge. Susah banget buat lawan early kayaknya. Benar. Dari momentum ini juga sebenarnya menit 8 tadi tuh gara-gara set cell-nya Fazi bagus, udah jadi snowballing buat Talonnya. Mereka jadi masuk invasi jungle gampang, terus Mauzi yang nggak dapetin momentum, posisi dari VVV juga nggak dapetin apa ya, frag grenade-nya ultimate cell-nya juga nggak bisa